Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Kurnia Putri dari kelas 3C Program Studi D4 Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi bab 5 mata kuliah Sistem Administrasi Pemerintah yang diampu oleh dosen saya, Bapak Sulaiman Esos MSI. Berikut hasil presentasinya. Nah, yang pertama, apa sih sistem pembinaan karir? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, ada dua bentuk sistem pembinaan PNS dilaksanakan. Pertama, berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Dan yang kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Apa saja sih sistem prestasi kerja? Nah, sistem prestasi kerja itu ada sistem kepegawaian, ada untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan, dan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Kalau sistem karir itu apa sih? Nah, kalau sistem karir itu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapannya. Nah, dalam pengembangannya lebih lanjut, itu berdasarkan pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya turut menentukan. Dan dalam sistem karir ini, dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan dan pengangkatan dalam jabatan berdasarkan jenjang jabatan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada manajemen pegawai negeri sipil. Apa sih pengertian manajemen pegawai negeri sipil? Nah, pengertian manajemen pegawai negeri sipil yaitu keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Nah, fungsi-fungsi manajemen PNS meliputi ada perencanaan, pengadaan PNS, pengembangan PNS, penilaian, penghargaan, dan pemberhentian, serta kesejahteraan. Nah, pertama, kita akan membahas perencanaan atau formasi PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 atau Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003, formasi PNS itu jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu. Nah, jadi di dalam formasi PNS ini ada tujuan formasi dan dasar penyusunan formasi. Yang A, tujuan formasi, yaitu agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Yang B, dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dan dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam melakukan analisis kebutuhan itu didasarkan pada apa aja sih? Nah, yang pertama itu jenis pekerjaan, yang kedua sifat pekerjaan, yang ketiga analisis beban kerja, dan yang terakhir yaitu prinsip pelaksanaan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengadaan PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, di sini berdasarkan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 11 Tahun 2002, pengadaan PNS yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Nah, lowongan formasi itu disebabkan oleh adanya PNS yang pensiun dan adanya perluasan organisasi PEM. Dalam PNS juga itu ada golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar,
memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki, seperti dilihat dari pendidikannya. Jadi di situ dapat ditentukan golongan ruangnya sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001, pendidikan dan pelatihan PNS adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Nah, di sini ada bunyi dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Selanjutnya, apa sih tujuan umum diklat jabatan? Nah, tujuan umum diklat jabatan di sini ada meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan akuntansi. Yang kedua, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan bangsa. Dan yang ketiga, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintah, umum, dan pembangunan. Selanjutnya ada masa penilaian. Jadi masa penilaian dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dari bulan Januari sampai akhir Desember. Unsur-unsur yang dinilai yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi yang menduduki jabatan struktural. Nah, sebutan dalam penilaian itu ada amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Dan itu ada kriteria nilainya masing-masing seperti slide berikut. Nah, selanjutnya ada penghargaan. Jadi, penghargaan bagi PNS di mana diberikan bagi PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS, dan ada syarat yang dapat diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat PNS, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional, dan Satya Lencana Karya Satya. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.